Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula radi'at tariqi wal madhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin dhaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuh. Apabila engkau melihat seorang yang buruk jalannya, rusak madhabnya, fasik lagi fajir, pelaku maksiat yang zalim, tetapi dia dari kalangan ahlu sunnah, maka fashabhu, bolehlah bersahabat dengannya. Wajlis ma'hu, demikian pula boleh duduk bersamanya. Fa innahu laisa tadurruka ma'siyatuh, karena kemaksiatannya itu tidak membahayakan engkau. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini bukanlah dalam rangka meremehkan kemaksiatan atau menganggap kemaksiatan adalah perkara yang kecil, tetapi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah beliau membandingkan antara bahaya kemaksiatan dengan kebid'ahan. Nah, kalau bid'ah dibanding dengan maksiat, maka bid'ah itu jauh lebih bahaya daripada maksiat. Sehingga kalau boleh memilih apakah bersama atau bergaul dengan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan dibandingkan dengan orang yang pada dirinya ada kebid'ahan, baik di dalam ibadah maupun di dalam akidah, maka tentu yang kita pilih adalah menghindari orang yang ada padanya kebid'ahan, bukan dalam rangka meremehkan kemaksiatan, tetapi memilih kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan yang ada. Maksiat itu mudarat, bid'ah juga mudarat, tapi yang paling ringan di sini adalah kemaksiatan. Naam.
Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Nah, di antara salah satu bahayanya bid'ah itu mereka atau pelaku bid'ah itu sulit sekali bagi mereka untuk bertaubat. Sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, fal mubtadi'ah la yatubuna fil ghalib. Pelaku bid'ah pada umumnya itu mereka tidak bertaubat, sulit untuk bertaubat. Naam, li'annahum yarawna annahum ala haqqin wa laysa hadha ma'nahu annaka tujalisil usah, walakin ma'naha anna mujalasatal usah min ahli sunnah khairun min mujalasatil mubtadi'ah wa in kana dhahiruhum al-ibadah was-salah. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena ahli bid'ah itu mereka memandang bahwa mereka berada di atas kebaikan, mereka berada di atas kebenaran. Naam, sehingga yang dimaksudkan dari ucapan ini, Syekh Shalih Fauzan menerangkan ucapannya Al-Imam Al-Barbahari, ya. Kata beliau, yang dimaksudkan, diinginkan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini bukanlah engkau itu disuruh atau dimotivasi untuk bergaul dengan pelaku maksiat. Bukan itu maksudnya. Tetapi maknanya adalah bergaul dengan pelaku maksiat dari kalangan ahlu sunnah itu khairun, lebih baik, min mujalasatil mubtadi'ah wa in kana dhahiruhum al-ibadah was-salah. Lebih baik daripada bergaul dengan ahli bid'ah meskipun dhahirnya yang nampak dari ahli bid'ah itu adalah al-ibadah was-salah. Dia adalah orang yang tekun dalam beribadah dan nampak dari dirinya kebaikan-kebaikan. Barangkali kebaikan dalam muamalah, ya, kebaikan dalam bergaul, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dia punya bid'ah, maka tentu itu lebih bahaya. Walaupun nampaknya dia itu ada pada dirinya kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dibandingkan, sekali lagi anak katakan, supaya jangan sampai menganggap bahwa Imam Al-Barbahari meremehkan kemaksiatan, ya. Ya, nanti ya salah paham. Ya, maksud beliau adalah ya kalau bergaul dengan pelaku maksiat dari kalangan ahlu sunnah itu lebih baik daripada bergaul dengan ahli bid'ah, ya, walaupun nampak pada ahli bid'ah itu ada kebaikan-kebaikan pada dirinya. Karena memang para ulama mengatakan kepada kita bahwa kubur ahlu sunnah itu raudhah. Kubur ahlu sunnah itu raudhah, taman dari taman-taman surga. Adapun kubur ahlul bid'ah, ya, walaupun dia adalah ahli ibadah, itu adalah hufratun minan nar, jurang daripada jurang-jurang neraka. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadah mutaqashifan muhtariqan bil ibadah sahib hawa fala tajlis ma'ahu wa la tasma' kalamahu wa la tamshi ma'ahu fi tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqahu fatahlika ma'ahu. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang mujtahidan fil ibadah,
serius dalam ibadah, semangat dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Mutakasyifan, tampak lesu, dia orang yang mawas diri dalam ibadahnya itu. Muhtariqan, ulet bil ibadah, di dalam ibadah. Sahibah hawa, tetapi dia pengikut hawa nafsu, dia ahli bid'ah. Fala tajlis ma'ahu, maka jangan duduk bersama dengan dia. Wala tasma' kalamahu, dan jangan mendengar ucapannya. Wala tamshi ma'ahu fi tariqin, dan jangan berjalan bersamanya. Fa inni la amanu an tastahliya tariqahu fatahlika ma'ahu. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, ya, daripada engkau mengikuti jalannya sehingga engkau akan binasa bersama dengannya. Nah, ikhwan, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini masih peringatan-peringatan daripada bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai penyimpangan-penyimpangan, lebih-lebih lagi penyimpangan dalam permasalahan akidah. Nah, sehingga kalau orang itu dia serius dalam beribadah, tuh melihat dia khusyuk dalam ibadah, tuh melihat dia penampilannya luar biasa sekali dalam beribadah, ya, sungguh-sungguh, tetapi pada dirinya ada penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah. Dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Maka jangan memandang baiknya ibadahnya itu, jangan mengatakan, oh tapi dia orang rajin sholat malam, ya, tapi dia orangnya rajin sholat sunnah, dia orangnya rajin puasa sunnah. Jangan melihat itu, tetapi melihat pada penyimpangan yang ada padanya, penyimpangan akidah apalagi, ya. Nah, ini sangat bahaya. Nah, kalau sebab itu jangan duduk bersama dengan dia. Kalau dia punya penyimpangan, dia tuh pengikut hawa nafsu, dia ahlul bid'ah, jangan duduk bersamanya, jangan mendengar ucapannya, jangan berjalan bersamanya, karena aku tidak merasa aman daripada nanti engkau akan mengikuti jalan mereka sehingga engkau pun binasa bersama dengan dia. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, seorang ahlu sunnah, sunni, dia menghindari ahlul bid'ah. Itu bukan karena kebenciannya kepada ahlul bid'ah, pribadi ahlul bid'ah itu tidak. Tapi dia menghindari ahlul bid'ah itu dalam rangka menjaga agamanya. Menjaga agamanya. Jangan sampai dia mengikuti mereka. Karena tidak ada jaminan orang yang bersama dengan ahlul bid'ah itu dia selamat. Dan tidak ada jaminan orang itu dia tidak terpengaruh dengan apa? Dengan temannya. Tidak ada jaminan untuk itu. Ya, umumnya teman itu mempengaruhi. Umumnya teman itu mempengaruhi. Nah, ini bahaya kalau temannya mempengaruhi kepada sunnah, yaitu syukur. Tapi kalau temannya mempengaruhi kepada kebid'ahan, maka ini bahaya. Ini adalah merupakan apa? Bahaya. Nah, kemudian ikhwan, saya merasa bingung, ya, dengan sebahagian orang yang dia mengatakan dirinya, ya, adalah seorang yang berusaha untuk beramal di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dia meniti jalan salafun as-salih, tetapi dia masih belajar di kampus-kampus yang mengajarkan filsafat. Dia masih belajar di tempat-tempat yang mengajarkan apa? Doktrin liberalisme, ya, sekularisme. Nah, bagaimana dia mengamalkan nasihat-nasihat para ulama ini? Ya, nah, bagaimana dia mengamalkan nasihat-nasihat para ulama yang mengatakan kepada dia apa? Kalau ada orang itu dia punya penyimpangan bidang akidah, tinggalkan dia, jangan duduk dengan dia, jangan mendengar ucapannya. Lalu ini orang setiap hari datang belajar darinya. Nah, ini bahaya. Nah, sebagian para dai mereka mengejar titel, harus memiliki titel S2, S3, masuk kepada kampus-kampus
untuk mendapatkan titel ini, belajar kepada universitas-universitas yang melahirkan tokoh-tokoh filsafat, ya, tokoh-tokoh liberalisme, tokoh-tokoh sekularisme. Ini musibah. Tentunya ini musibah. Nah, dari sisi manhaj sudah salah. Sudah salah. Sebab itu suatu ketika Hasan Al-Basri itu pernah dikatakan kepadanya. Demikian pula Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Ada orang yang memiliki penyimpangan datang kepadanya dan mengatakan, aku bacakan kepadamu ya Al-Quran. Dia katakan tidak boleh, tidak mau. Dia katakan lagi, saya bacakan kepada engkau hadis Nabi. Dia katakan enggak mau. Terus apa? Kata dia, engkau harus pergi dariku atau aku yang akan pergi darimu. Nah, padahal orang ini datang bukan untuk apa? Mengajarkan syubhatnya, bukan. Datang membacakan Al-Quran, tapi tidak mau. Datang membacakan hadis, tapi tidak mau. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bisa menjamin keselamatan seseorang. Tidak ada yang bisa apa? Menjamin keselamatan seseorang. Sementara kita membatasi diri kita dari ahlul bid'ah, itu adalah dalam rangka menjaga keselamatan agama kita. Jadi jangan bergampang-gampangan, bermudah-mudahan, ya. Naam. Sehingga tidak ada batas antara seorang salafi sunni dengan apa? Mubtadi'. Tidak ada batas. Nah, ini bahaya. Padahal para salaf mengatakan, "Lau antu jawirani, lau antu jawirani al-qiradatu wal khanazir, ahabbu ilayya min ayyu jawirani rajulun ahlil ahwa min ahlil ahwa." Kalau saja aku bergaul, aku bertetangga dengan kera dan babi, itu lebih aku sukai daripada bertetangga dengan seorang yang ahlul bid'ah. Kenapa ya ikhwan? Nanti kalau kita nggak paham, kita katakan sampai segitunya, ya. Nah, apa dia ini orang menganggap kita lebih rendah daripada kera dan babi? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah karena membentengi diri dari bahaya, membentengi diri dari bahaya. Bahaya yang ditimbulkan oleh kera misalnya, oleh babi misalnya, itu bahaya yang bersifat zahir, ya, bersifat dunia, ya. Mungkin kita diserang oleh dia, atau mungkin kalau kera itu dia bisa bakar rumah, ya mungkin dia bakar rumah kita. Kerugiannya materi, kerugian dunia. Tapi kalau bergaul dengan ahlul ahwa dan dia menyebarkan virus kesesatannya kepada kita sehingga kita menyimpang, maka kerusakannya apa? Kerusakan akhirat. Tentu kerusakan dunia jika dibandingkan dengan kerusakan akhirat, mana yang lebih bahaya? Kerusakan akhirat, ya. Nah, kenapa ya kawan? Karena pada umumnya ahlul bid'ah itu mereka punya mereka pandai menyembunyikan kebid'ahannya. Pandai apa? Menyembunyikan kebid'ahannya. Mereka pandai berkamuflase. Mereka pandai berkamuflase. Sebab itu Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbisul Iblis, ya, yang diberikan tahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimana wa rahimahullah dengan judul Al-Muntaqan Nafis min Talbisil Iblis li Ibnul Jauzi, itu beliau berkata di situ, Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, qad bana dzakarna anna ahla sunnah hum al-muttabi'una wa anna ahlal bid'ah hum al-mudhiruna syai'an lam yakun qabl wala mustanadalah walihada istataru bi bid'atihim walam yaktum ahlu sunnah madahibahum atau madhabahum fakalimatuhum dahirah wa madhabahum masyhur wal aqibatu lahum. Kata Imam Ibnul Jauzi, ya, sebagaimana telah jelas kami sebutkan bahwa ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang muttabi', orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan para salafun as-salih. Adapun ahlul bid'ah adalah al-mudhiruna syai'an lam yakun qablu, orang-orang yang mendatangkan suatu perkara baru yang belum ada sebelumnya, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang sebelumnya belum ada. Itulah ahlul bid'ah.
yang tidak mempunyai sandaran hukum. Walihadza istataru bi bid'atihim, kata beliau, oleh sebab itu mereka bersembunyi dengan kebid'ahan mereka. Ahlul bid'ah untuk melegalkan kebid'ahan mereka, itu mereka selalu berkamuflase. Mereka selalu apa ya ikhwan? Berkamuflase. Nah, ini sulit untuk disingkap kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka pandai berkamuflase, kebanyakan para penuntut ilmu terjerumus ke dalam kebid'ahan mereka apabila bergaul dengan mereka, apabila sering mendengar ucapan mereka, apabila berguru kepada mereka. Nah, sebab itu kata beliau masih selanjutnya, walam yaktum ahlu sunnah madhabahum. Adapun ahlu sunnah, madhab mereka itu terang, ya, jalan mereka terang, cara beragama mereka itu terang, tidak tersembunyi. Kalimat mereka dahir, pendapat-pendapat mereka dahir, madhab mereka masyhur, terkenal, wal aqibatu lahum, dan balasan yang baik adalah milik mereka, milik mereka. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, nah kita lihat ya, di dalam apa namanya, disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam sirah Umar bin Abdul Aziz, ya, ditulis oleh Ibnul Jauzi, itu beliau pernah berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim dunal ammah fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalah. Apabila engkau melihat satu kaum, mereka dalam menyebarkan agama, berbicara tentang urusan agama mereka itu apa namanya, berbisik-bisik secara rahasia, tidak terpublikasi ke umum, maka ketahuilah mereka itu berada di atas apa? Asasnya kesesatan. Mereka berada di atas kesesatan. Yani merupakan ciri ahlul bid'ah itu mereka selalu menyembunyikan madhab mereka, dan mereka melancarkan kebid'ahan mereka pun dengan cara yang sembunyi-sembunyi, ya, sehingga biasanya bikin perkumpulan-perkumpulan secara rahasia, tidak terpublikasi di umum, ya, kajian-kajian yang kelihatannya lebih apa, khusus dan seterusnya di rumah-rumah dan lain-lain. Maka ini bahaya. Kalau yang demikian, hati-hati, karena itu pasti mereka berada di atas asas kesesatan. Kenapa? Karena madhab ahlu sunnah itu jelas. Madhab ahlu sunnah jelas, terang, tidak sembunyi-sembunyi, tidak apa? Tidak sembunyi-sembunyi. Naam. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka apa namanya? Kalau orang bertanya, ya Ustaz, kan kita belajar dari ahlul bid'ah, kan bukan belajar kebid'ahannya, ya. Kita belajar yang tidak ada padanya penyimpangan. Misalnya paling ringannya itu adalah kita belajar Al-Quran, Ustaz, ya, atau kita belajar bahasa Arab dari seorang ahlul bid'ah. Tidak ada hubungannya dengan masalah akidah, tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Ya, meskipun sebahagian para ulama memberikan fatwa, ya, mungkin pada perkara ini kata mereka ya boleh saja selama tidak ada hubungan dengan akidah, tidak ada hubungan dengan ibadah. Tetapi bagi ana, fatwa ini fihi nadhar. Fatwa ini perlu ditinjau lagi, perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena persoalannya bukan hanya sebatas belajar, bukan hanya sebatas belajar. Ketika seseorang dia belajar dari orang lain, maka otomatis ada hak-hak guru dan ada hak-hak murid, ya. Walaupun guru itu tidak mengajarkan kesesatan, tetapi guru itu punya hak untuk dihormati dan dimuliakan oleh murid. Mahfum, ya? Nah, sementara telah berlalu banyak sekali ucapan dan hadis-hadis Nabi di dalam Ibanatul Kubra oleh Al-Imam Ibnu Battah, mengatakan barang siapa yang mendatangi ahli bid'ah untuk memuliakan dia, yang menghormati dia, barang siapa yang menghormati ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Dia membantu untuk apa? Meruntuhkan Islam. Jadi bukan hanya sekedar dia mengajarkan itu sesat atau tidak sesat, itu bukan persoalan.
Tapi persoalannya adalah persoalan lain. Persoalan ketika seorang sunni salafi ahlu sunnah akan mengagung-agungkan seorang mubtadi, ya, akan mengagung-agungkan seorang mubtadi. Kenapa? Karena dia adalah gurunya walaupun di bidang bahasa, ya, dia adalah gurunya walaupun di bidang-bidang yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ketersesatan akidah. Tapi dia terjatuh dalam prinsip-prinsip umum, terjatuh dalam prinsip-prinsip umum, menyelisihi prinsip umum, di mana, ya, barang siapa yang mendatangi ahlul bid'ah untuk memuliakan dia, untuk menghormati dia, maka dia sungguh telah membantu untuk apa? Meruntuhkan Islam. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu, larilah engkau dari ahlul bid'ah sebagaimana seseorang lari dari serangan harimau atau serigala. Ya, larilah dari ahlul bid'ah sebagaimana engkau lari dari sebagaimana seorang lari dari serangan serigala. Naam. Karena tidak ada yang menjamin keselamatan, ya, keselamatan agama seseorang. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan agama seseorang. Umumnya orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah itu adalah dia bangga dengan mereka, dia memuji mereka, dan dia terfitnah dengan baiknya agama mereka, baiknya ibadah mereka. Ya, nah, kalau kita bergaul dengan ahlul bid'ah, kita lihat dia ibadahnya bagus, ya kita terfitnah dengan ibadahnya. Oh, masya Allah, ini orang, dia rajin ibadah, rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, ya, rajin baca Quran, dan seterusnya. Baik. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari selanjutnya, Ra'a Yunus bin Ubayd ibnahu wa qad akhraja min indi sahibi hawa faqala ya bunayya min aina kharajta qala min indi Amr bin Ubayd qala ya bunayya la an araka kharajta min baiti khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan wala antalqallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'inan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli ahlil ahwa. Kata Al-Imam Al-Barbahari, suatu ketika Yusuf bin Ubaid melihat anaknya, Yunus bin Ubaid melihat anaknya keluar dari rumah sahibi hawa, kharaja min indi sahibi hawa, keluar dari rumah pengikut hawa nafsu ahli bid'ah. Faqal, lalu dia bertanya kepada anaknya, ya bunayya min aina kharajta, dari mana engkau keluar? Qal min indi Amr bin Ubaid, dari rumahnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu pembesarnya Mu'tazilah. Maka kata dia, qal, Yunus bin Ubaid berkata, ya bunayya, wahai anakku, la an araka kharajta min baiti khuntha, ya, sungguh sekiranya aku melihat engkau keluar dari rumah seorang banci, ahabbu ilayya min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan, niscaya lebih aku sukai daripada melihat engkau keluar dari rumah si fulan dan si fulan, yaitu rumah ahlul bid'ah. Wala antalqallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sariqan kha'inan, wahai anakku, sekiranya engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan berzina, dalam keadaan fasik, dalam keadaan pencuri, dalam keadaan khain, sebagai pengkhianat, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min antalqahu biqauli ahlil ahwa, lebih aku sukai daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa pendapat ahlul ahwa, membawa apa? Pendapat ahlul ahwa. Ala tara anna Yunus bin Ubaid, kata Imam Al-Barbahari, ya, tidakkah engkau melihat bahwa Yunus bin Ubaid qad alima annal khuntha, telah memahami bahwa banci la yudillu ibnahu an dinih, banci itu tidak akan menyesatkan agama anaknya, wa anna sahibal bid'ah, sementara pelaku bid'ah, yudilluhu hatta yakfura, dia akan mengeluarkan
anaknya dari agamanya, menyesatkan anaknya dari agamanya, sampai bisa jadi anaknya itu terjatuh dalam kekafiran. Ya, karena orang kalau sesat di bidang akidah kan bisa sampai kepada kekafiran. Tapi kalau orang tersesat di dalam bidang kemaksiatan, ya misalnya khamar, ya minum khamar, ya dia minum khamar sampai dia mati, ya dia mati sebagai seorang muslim walaupun dalam keadaan melakukan dosa besar. Ya, begitu maksudnya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam menukil ucapan Yunus bin Ubaid dalam memperingatkan anaknya, ini bukan berarti Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bergaul dengan seorang banci saja tidak apa-apa, bukan berarti begitu, ya, bukan berarti demikian. Tetapi Al-Imam Al-Barbahari ingin menyampaikan kepada kita bahaya kemaksiatan itu tidak lebih bahaya daripada kebid'ahan. Bahaya kemaksiatan itu tidak lebih bahaya daripada kebid'ahan, karena bahaya kebid'ahan itu dia menyerang akidah, bahkan sampai dia bisa membuat seseorang keluar dari Islam, ya, apabila bid'ah-bid'ah yang sampai pada tingkat kekafiran. Nah, tetapi kalau kemaksiatan, walaupun dia mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, dia tidak bertaubat darinya, tapi dia tetap seorang muslim, dan seorang muslim kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memaafkan dia, maka Allah maafkan dia dan masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah menghukum dia di neraka, maka Allah akan menghukumkan dia sesuai dengan dosa-dosanya. Kemudian dia keluar lagi dari neraka. Tapi kalau antum sesat dengan kesesatan yang mukhrijan anil millah, kesesatan yang sampai membawa Anda keluar dari Islam, maka Anda kekal di dalam neraka, begitu, tidak akan pernah keluar dari neraka. Maka orang yang mampir sebentar di neraka tentu tidak lebih jelek dari orang yang kekal di neraka. Begitu maksudnya. Paham ya ikhwan? Mafhum ya? Taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini banyak sekali. Kalau ana mau katakan kepada antum, di sini memang kalimat khulsa ini di dalam sebagian manuskrip itu ada berbeda, ya. Ada yang mengatakan hiti. Tapi para pensyarah kitab Syarhus Sunnah ini sendiri belum menemukan, ya. Saya seperti dapat dalam komentarnya Syekh Ar-Raddadi itu belum mendapatkan apa makna hiti. Tetapi yang lebih diduga itu maknanya adalah makna al-khunsa, sebagaimana tercetak di dalam cetakan-cetakan yang lain, ya. Naam. Baik. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau antum ingin melihat komentar-komentar para ulama dan hadis-hadis Nabi tentang bahayanya bergaul dengan ahlul bid'ah, itu antum baca Ibanatul Kubra, baca Ibanatul Sughra milik Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah. Banyak sekali di sana keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada kita tentang bahaya perkara tersebut. Dan ingat ya kawan, perkara bergaul dengan ahlul bid'ah ini masuk dalam perkara akidah, masuk dalam pembahasan akidah, ya. Nah, kenapa? Karena terjerumusnya dalam kebid'ahan itu umumnya masuk dalam perkara akidah, ya. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena kalau dalam masalah-masalah ibadah, yaitu 90% ibadah itu ijtihadiyah. Ibadah itu apa? Ijtihadiyah. Paham ya ikhwan? Ya, ada apakah ijtihadnya itu tanawu atau ijtihadnya itu afham, ala kulli hal ijtihad. Ya, ijtihad yang masih dimaafkan untuk seseorang boleh beramal begini, boleh beramal begitu. Karena dia adalah perkara ijtihad, walaupun seorang penuntut ilmu berkewajiban untuk meyakini, mencari tahu mana yang dia paling yakin dan dia beramal dengannya. Tetapi artinya ada ihtimal, ada kemungkinan, ada amalan lain dari yang dia lakukan, begitu. Itu dalam bidang ibadah-ibadah. Tetapi kalau dalam bidang akidah itu kan paten. Ketergelinciran dalam akidah itu sesat. Ya, ketergelinciran dalam akidah itu sesat. Kalau dalam ibadah, seseorang dia berpindah atau dia tergelincir atau dia tidak melakukan suatu jenis ibadah tertentu, belum tentu dikatakan sesat. Ya, misalnya antum tasyahud, gerak-gerakan jari dan tidak bergerak-gerakan jari. Kan yang tidak menggerakkan jari nggak bisa mengatakan yang menggerakkan jari sesat. Kan dia bisa. Atau yang menggerakkan jari mengatakan yang tidak menggerakkan jari sesat, juga nggak bisa. Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya antum
ada orang meyakini Al-Quran makhluk dan antum tidak meyakini Al-Quran makhluk, sesat apa tidak? Sesat. Tidak bisa katakan, nah ini dia bisa sesat, tidak. Sesat, karena dia menyelisih perkara pokok yang telah disepakati oleh ahlu sunnah. Begitu. Paham ya ikhwan? Naam. Taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.